duel kandidat. Sebelum kita memulai perbincangan kita lagi, mari kita tengok sedikit hasil SMS polling sementara. Di belakang sana, sementara Tommy dengan 44,37%, disusul Charles 37,4%, Meli 6,7%, Kamel 6,59 dan Andre 4,85. Masih terus dibuka sampai akhir acara ini. Dan malam hari ini sebuah kehormatan buat kita. Kita hadir sudah panelis tamu. Apa kabar, Bang Effendi? Selamat malam, Vito. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Saya tahu Anda tidak bisa berdiri. Saya tidak bisa berdiri. Jadi duduk saja. Iya. Silakan, apa yang ingin ditanyakan pada kandidat-kandidat dari dunia hiburan kita? Ya, pertama-tama barangkali yang sedang kita bicarakan ini selebritas kali Vito ya. Jadi artinya bisa artis, bisa presenter, bisa putri, bisa juga pembawa acara seperti Alvito kemudian masuk ke politik begitu. Nah, pada bagian tertentu ada juga bagian saya ingin membela mereka lah gitu. Kalau memang yang di DPR itu ternyata tidak hebat-hebat betul, apa salahnya kita berikan kesempatan kepada mereka ini? Satu. Yang kedua, kita tahu 90% dari yang sekarang petahana atau ada di Senayan itu akan maju lagi. Kemungkinan besar juga akan terpilih lagi. Jadi kira-kira 10% dari wajah-wajah baru ini kita perlukan. Di antara lain wajah-wajah ini yang akan bertarung di sana. Nah, tentu pertanyaannya, boleh dong, tepuk tangan lagi boleh. Nah, kalau boleh, pertanyaannya tentu sekali lagi, bagaimana misalnya Anda itu mencoba menganalisis hasil hal-hal yang aktual. Katakanlah misalnya kita berbicara soal-soal kemanusiaan sajalah. Indonesia sedang dilanda beberapa bencana dan kita tahu yang baru saja terjadi itu ada Sinabung, kemudian Gunung Kelut. Pada bagian tertentu ini harusnya kan disadari oleh bangsa ini karena kita hidup di daerah cincin api itu katanya. Ada yang mengatakan sekitar 128 gunung berapi yang masih aktif, ada yang mengatakan 83. Nah, mungkin yang ingin saya lihat di sini seharusnya ada perbedaan karena ada 3 yang mewakili partai yang sudah ada di DPR ya. Hanura, Golkar dan PKB, bahkan 2 ini mestinya bersahabat erat karena ada dalam sekretariat gabungan. Golkar dan PKB begitu ya. Nah, melihat, Anda tahu nggak kira-kira berapa sih ya anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana misalnya, ya? Tapi nggak usah lah, kalaupun nggak terlalu tahu biasa saja, banyak juga di antara kita yang tidak tahu. Tapi apakah memang cukup misalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah? Lalu kemarin kita tahu ya, waktu Sinabung sepertinya Presiden agak lama ke sana. Tetapi yang di Gunung Kelut kemarin agak cepat. Ada yang mengatakan mungkin karena ke Gunung Kelut bisa naik kereta api. Kalau ke Sinabung nggak bisa naik kereta api, katanya gitu ya. Nah, kira-kira kalau kalian duduk di DPR nanti, kalian pertanyakan nggak nih kepada Bapak Presiden kita misalnya? Kira-kira itu. Jadi ini aktual ya, semua bisa menyaksikan. Silahkan. Pertama soal anggaran. Silahkan. Ya, menurut saya sih kalau memang anggaran itu memang mesti kita jelas, kita tahu seperti apa, karena memang menurut saya memang itu adalah hak dari rakyat untuk mengetahui hak tersebut gitu. Misalnya memang kurang, sebenarnya mesti lihat dong keadaan situasi seperti apa yang terjadi di negara ini gitu kan. Jadi anggaran itu memang mesti harus diberikan secara jelas agar akhirnya rakyat tidak meminta tolong dong Presiden seperti apa, mempertanyakan terus seperti itu. Anda tahu nggak jumlahnya berapa? Aku udah tahu. Nggak tahu ya? Yang lain? Ya, Bang Effendi, saya menarik tadi apa yang disampaikan Bang Effendi. Sebetulnya kita mendesain negara ini ataupun budgeting dari negara ini harusnya kita letakkan dulu di nomor 2. Kita desain dulu dong negara ini seperti apa. Kalau by design negara ini kita memang erat atau kerap kali ditimpa bencana, anggaran di sana APBN kita harusnya jauh lebih besar. Dan semua potensi-potensi pemasukan untuk negara seperti pajak yang sedang tidur, tarik itu. Karena itu bisa untuk mengatasi bencana-bencana kita. Lumpuh kita kalau kita tidak bisa punya penghasilan yang banyak. Dan sekarang setiap daerah itu harus memiliki persamaan treatment. Presiden harus equal memperlakukan semua daerah. Kalau di daerah sedang ada bencana dan di daerah lain ada bencana, saya misalnya kita mendorong presiden yang kita cintai Pak SBY datang dua-duanya. Perhatikan semuanya tanpa ada kasih sayang yang berbeda. Baik. Ya, saya
tidak tahu anggarannya berapa, tapi yang jelas kalau misalkan seperti kasus kemarin kejadiannya akhir tahun ya Bang, saya rasa negara memang perlu untuk menyediakan dana tak terduga, artinya dalam hal ini untuk kalau misalkan terjadi musibah sewaktu-waktu seperti ini gitu. Saya rasa masyarakat tidak akan membutuhkan bilang kepada TV bahwa kami kurang bantuan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kan negara mengelola masyarakat dan masyarakat membayar pajak. Sudah sewajarnya ketika terjadi musibah, karena Indonesia itu sangat rentan sekali yang namanya musibah, itu negara harus langsung, nggak usah pakai lama, kayak tadi Abang bilang, Presiden lama datangnya meskipun sudah langsung diwakili oleh instansi yang terkait, tapi saya rasa mungkin harus lebih cepat. Ya. Yang jelas anggaran pasti sekitar miliaran atau triliunan. Pajak negara, artinya, tapi nggak turun Mas. Nggak turun karena kayak tadi dikorupsi nggak sampai ke bawah itu. Jadi masyarakat apa? Ini yang nanganin BNPB loh. Nanti Anda tuduh BNPB melakukan korupsi. Loh, saat ini kita Al-Quran aja dikorupsi. Al-Quran loh. Artinya apalagi uang bencana gitu. Jadi manusia-manusia yang bobrok kayak gitu yang harus kita gantikan. Banyak brilian di Indonesia, brilian di Indonesia banyak. Kasih kesempatan dia untuk masuk, berubah Indonesia. Brilian itu contohnya ada di mana? Ada di sini depan-depan Ya kalian. udah, itu udah dijawab. Ataupun yang di sana di mana aja yang jelas. Itulah, rubahlah, gantilah gitu. Harus ada yang baru, new. Kalau menurut saya anggaran itu ada. Besarnya itu saya nggak tahu, jujur aja nggak tahu, mungkin triliunan deh. Yes. Tetapi SOP, cara-cara penanganan yang harus kita lakukan dengan sedini mungkin. Kita udah tahu 10 tahun yang lalu, vulkanologi pasti udah tahu lah bahwa Indonesia bakal bahaya di tahun 2000 kesana deh. Kenapa tidak ada plot, anggaran, BNPB oke ada, Basarnas oke ada, SOP-nya bahwa kalau kelut seperti ini, seperti apa SOP-nya? Radius berapa harus pindah, hari berapa, cara duitnya diturunin seperti apa. Kompas bisa keluarin, atau kita bisa lihat hasilnya dari data-data dana-dana yang keluar itu loh. Kan bisa dong. Dan pertanyaan kedua saya mau jawab tadi. Pertanyaan kedua Bang Denny, kenapa mau bertanya dengan Presiden, saya akan bertanya, kenapa kok ke kampung saya nggak turun? Benar, lama, 6 bulan. Datang 6 tapi agak bulan. lama. Iya. Saya akan bertanya, kenapa? Apa karena di sana dia suaranya sedikit? Sehingga tidak, tapi kan bukankah di sana adalah masyarakat Indonesia? Itu pertanyaan. Saya akan bertanya langsung sekarang. Tapi kalau menurut saya kita harus berpositif di sini. Artinya mungkin kalau misalkan Presiden lama anggaplah datangnya, harusnya ada anggota DPR secara serentak lah. Sebagai perwakilan, bukan cuma hanya mengurusi dapilnya pertanyaan ya kan? saya, tapi DPR di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah ada yang kekelut atau Kebetulan Jawa Barat 2 saya belum terjadi masalah, Pak. Baru Bale Endah, banjir. Jadi Saya tunggu datang. dapil bencana baru datang. Enggak juga. enggak juga, Pak. Tapi kan sekarang memasuki pileg, ini memang Jadi, semua kan dia agak fokus di Medan. api dan Ya, masing-masing. Kalau untuk Medan saya udah turun. Konsentrasi di daerah jauh masing-masing. sebelum Ya. Presiden. Tapi itu nambahin sedikit lagi tadi apa yang disampaikan Bang Effendi. Kalau kita lihat kepada tadi angka yang kita sebutkan bahwa akibat korupsi negara sudah dirugikan 153,1 triliun. Dan itu lebih besar daripada hutang kita. Jadi akibat dari korupsi ini yang dirugikan sebetulnya kita, Bang. Maaf, lebih besar dari hutang kita. Hutang kita Hutang kita total berapa? 1,227 triliun. Nah, ini Hutang kita berapa? Berapa? 1,227 triliun. Ini artinya yang harus dibayar dalam 3 tahap. Secara Ini keseluruhan hutang tadi jangka kita- pendek apa hutang keseluruhan? Enggak, ini hutang jangka pendek. Ini Oke, intinya kalau APBN. kita Basisnya ini APBN. sekarang kalau kita melihat bahwa kalau kita tekan angka korupsi tadi, korupsi itu sebetulnya bisa digunakan untuk membangun public transportation, untuk mempersiapkan dana anggaran persiapan sebelum bencana, bisa untuk membangun jembatan. Dan Jakarta kita yang macet seperti ini, mestinya kita sudah naik MRT dan lebih hebat dari Singapura. Ya, Alvito, poin pertanyaan saya tadi sebetulnya adalah yang pertama kan salah satu tugas utama Anda nanti di DPR adalah budgeting. Ya, budgeting. Jadi Anda mesti tahu hal-hal yang seperti itu ya dalam konteks merencanakan tadi, mendesain apa yang baik bagi rakyat ya. Kira-kira di 2014 ini budget kita untuk bencana itu sekitar 7 triliun gitu ya. Dan mungkin sebagaimana yang banyak Anda sampaikan tadi, terlihat kurang mungkin kalau kita menyadari bahwa kita hidup di lingkungan cincin api itu misalnya, atau gunung berapi yang masih aktif. Pada bagian lain, kita juga ingin melihat misalnya bagaimana Anda mencoba mendesain misalnya atau mendorong terjadinya ketahanan masyarakat sendiri yang tidak selalu
harus berharap pada kedatangan presidennya, kan begitu. Iya. Jadi dengan BNPB itu dulu rencananya ada yang disebut desa siap bencana misalnya. Jadi begitu ada bencana, ada latihan-latihan sehingga mereka bisa tangguh menghadapi bencana. Kira-kira seperti itu sebetulnya gambaran program-program yang mungkin tadi disebut-sebutkan agak lengkap dengan latar belakang dan keinginan Anda. Kita akan lanjutkan. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Effendi Ghazali dan juga para kandidat kita. Kami akan kembali sesaat lagi di Duel Kandidat. Tetaplah bersama kami.